lagi dengan saya Francisca Safaria Kayame di podcast Secangkir Kopi Samdana. Malam ini kita kedatangan tamu dengan kita punya Mama Kekasih. Mama mungkin bisa jelaskan Mama punya nama dan Mama dari mana? Mama bernama Setia Bano dari Kampung Benyom, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Nama dari sekolah atau sanggar atau? Nama dari sekolah Sekolah budaya. Tanggapan Mama tentang sekolah budaya ini? Tanggapan Mama, bagaimana budaya itu diterapkan kepada generasi muda. Mama lihat generasi muda sekarang ini bagaimana tentang tanggapan mereka tentang budaya ini? Karena generasi sekarang ini sudah tidak berbahasa, terus tidak tahu budaya yang baik. Makanya Mama ingin untuk terapkan sekolah budaya itu di kampung Mama. Program apa saja Mama yang ada di Mama Dompu sekolah budaya ini? Programnya yang pertama, bagaimana anak-anak bisa tahu bahasa, kita belajar bahasa, belajar budaya, dan bagaimana anak-anak itu tahu untuk membuat makanan-makanan tradisional yang dulunya orang tua biasa bikin, tapi sekarang anak-anak muda sudah tidak bisa bikin yang seperti begitu, yang seperti orang tua dulu kerja. Jadi kita ajar anak-anak di dalam sekolah itu untuk mereka bisa. Jadi sekolah budaya ini dia lebih fokus ke anak-anak saja, mama-mama atau remaja dorang? Kita mulai dari anak-anak dulu. Jadi sementara ini anak-anak. Mulai dari anak-anak. Iya. Usia 2 sampai 13 tahun. Jadi 2 itu masih ikut-ikut datang, ikut kakaknya datang. Mungkin apa yang dong bisa bermain atau biasanya gitu. Dong datang belajar di situ. Sudah berapa lama Mama dorang? Mulai dari tahun 2018. Mungkin sudah 5 tahun, sudah 6 tahun. Iya. Ya. Jumlah muridnya kira-kira berapa? Jumlah keseluruhan 40. Cuma yang aktif-aktif itu 1 sampai 20, 25. Gitu yang sekarang ada aktif. Jadi Mama ini adalah sebagai apa di sekolah budaya itu? Di sekolah budaya Mama sebagai tutor atau tenaga pengajar. Tutor atau tenaga pelajar. Terus selama Mama dan jalan 5-6 tahun ini kolaborasi dengan pemerintah atau LSM mungkin ada kah? Kita jalan tanpa bantuan siapa-siapa. Kita punya inisiatif untuk kita jalan sejajar anak-anak. Pertama kita mulai belajar itu dari pondok 1 pindah ke pondok 1 begitu. Tapi karena tidak ada dukungan yang baik dari Tuhan yang punya pondok itu. Jadi kita merencanakan untuk bangun 1 pondok supaya anak-anak itu bisa belajar di dalam. Itu yang tadi dibilang Injoyamo. Injoyamo itu tempat untuk di mana anak-anak kita kasih belajar itu budaya, adat, dan yang lain-lain di dalam situ. Itu yang disebut Injoyamo. Terus Mama, prestasi-prestasi apa yang Mama dong sudah capai selama 6 tahun ini? Setelah Mama dong ngajar anak-anak ini, prestasinya apa saja? Ya, anak-anak sudah mulai bisa bikin noken. Mereka sudah mulai bikin noken, sudah mulai berbahasa ibu, sapaan. Jadi mungkin mulai dari sapaan dan lain-lain. Memang kita sudah kasih belajar mereka dengan abjad Nembrong dengan abjad Indonesia itu kita kasih
ini abjad Nemrong, ini abjad bahasa kita, gitu. Dikasih tunjuk. Jadi sudah ada kurikulum yang orang tua dong sepakat untuk dong buat kurikulum untuk tong pakai mengajar dorang. Iya. Tong pakai itu mengajar dorang. Tapi bukan kita pakai kurikulum itu, tapi ada yang lain-lain kita tambah misalnya namanya noke. Jadi kita pakai tema. Jadi tempat tong belajar itu kasih belajar anak-anak itu pakai tema. Kalau tema itu tema alam, berarti dia menyangkut tentang alam. Kita ajar untuk anak-anak. Program kerjanya situ ya. Kalau tema budaya berarti ajar tentang budaya. Buat anak-anak. Jadi kita masih di satu belajarnya masih di satu tempat di pondok begitu. Masih di pondok. Selama 5-6 tahun Mama dan jalan ini, dia punya tantangan mungkin ada kah? Nah, tantangannya kalau orang tua itu tanpa dukungan orang tua buat anak-anak yang ayo di sana itu ada belajar begitu, di sana belajar. Kadang kita yang sebagai pengajar kita panggil ayo datang mengajar, datang sekolah. Itu pas lewat sebentar sekolah datang sekolah. Kadang anak-anak sendiri datang belajar. Jadi sekolah budaya ini dia di luar dari sekolah. Iya. Nah, kita punya hari-hari belajar, tapi tidak pagi. Kita ambil sore. Ya. Nah, dari tahun 2022 itu kita aktif. Sedangkan 2021 ke 2019 itu kita dari pondok ke pondok. Nah, setelah 2002 baru kita di satu tempat. Sudah ada tempatnya. Ya. Tempat juga tidak luas, cuma di pekarangan, di Mama pekarangan. Mama izinkan untuk bangun sudah kita pondok biar anak-anak belajar di situ. Jadi hari-hari belajar tuh 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Sabtu. Tapi setiap jam 3 sampai 4 sore. Ya. Hari Senin itu belajar apa Mama? Nah, jadi kalau hari Senin tema. Tergantung temanya ya. Nah, kalau tema hari Senin itu kalau tema alam berarti ajar tentang alam. Mungkin ke sana kasih tunjuk. Ini ramuan ini de untuk ini, penyakit ini gitu. Atau mungkin belajar tentang alam, jadi mungkin kita kasih tunjuk untuk bikin noken itu pohon ini, seperti begitu. Bawa dorang ke hutan, kalau itu tema alam. Gitu. Ya, terus harapan Mama ke depan bagaimana? Harapan Mama tuh supaya generasi tuh dong bisa tahu bahasa, budaya, terus bagaimana juga dong bisa jaga dong alam di sekitar dong ada. Itu yang harapan Mama ke depan. Jadi tidak putus sebatas ini, tapi masih ada berkelanjutan ya Mama? Masih berlanjut. Oke. Ya, terima kasih Mama. Ya, demikian wawancara kita dengan Mama Sophie dari Sekolah Budaya Injoyamo.